Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah dengan NIM 252070203. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 1 dari program studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah linguistik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Iwan Marwan, Magister Humaniora. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu cabang dari ilmu linguistik, yaitu ilmu sosiolinguistik, di mana ilmu sosiolinguistik ini ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara bahasa dan masyarakat. Melalui video ini kita akan memahami bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial, serta mengapa cara bicara kita itu bisa berubah sesuai dengan situasi dan dengan siapa kita berbicara. Nah, yang pertama yaitu pengertian sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah ilmu yang mengkaji tentang bagaimana bahasa dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, misalnya usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, status sosial, hingga situasi komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita itu sering menyesuaikan gaya bahasa tanpa kita sadari. Nah, ketika kita berbicara dengan teman kita cenderung akan menggunakan bahasa yang lebih santai. Nah, sedangkan ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua daripada kita cenderung akan menggunakan bahasa yang lebih sopan. Nah, pola perubahan seperti inilah yang kita pelajari dalam sosiolinguistik. Yang kedua yaitu variasi bahasa dalam sosiolinguistik. Sosiolinguistik juga membahas berbagai macam variasi bahasa. Di antaranya adalah yang pertama dialek. Dialek adalah variasi bahasa berdasarkan wilayah. Misalnya, bahasa Jawa yang digunakan di daerah Surabaya itu sangat berbeda jauh dengan bahasa Jawa yang digunakan di daerah Yogyakarta, baik itu dari segi logat maupun pilihan katanya. Yang kedua yaitu register. Register adalah variasi bahasa sesuai dengan situasi. Kita menggunakan register formal ketika kita sedang presentasi di kelas. Dan ketika kita sedang nongkrong bersama teman-teman kita di kafe, kita akan menggunakan register yang informal. Yang ketiga yaitu idiolek. Idiolek adalah ciri khas bahasa setiap individu. Misalnya, ada orang yang suka mengulang-ulang kata tertentu seperti anu, atau ada juga yang punya intonasi khas ketika berbicara. Yang keempat yaitu sosiolek. Sosiolek adalah variasi bahasa berdasarkan status sosial atau kelompok tertentu. Contohnya, bahasa yang digunakan anak sekolah. Nah, itu berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh komunitas grammar ataupun bahasa karyawan yang ada di kantor. Yang selanjutnya yaitu fenomena sosiolinguistik. Ada beberapa fenomena menarik dalam sosiolinguistik yang sering kita temui sehari-hari. Yang pertama yaitu alikode. Alikode adalah perpindahan bahasa dalam suatu percakapan. Contohnya, kita berkata, aku capek banget, tapi besok ada meeting lagi. Nah, kita berpindah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ini sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu campur kode. Campur kode terjadi ketika kita mencampurkan unsur bahasa lain dalam satu kalimat. Misalnya, nanti aku save dulu filenya. Nah, ini menunjukkan bagaimana bahasa asing itu dapat mempengaruhi bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu diglosia. Diglosia adalah situasi ketika dua ragam bahasa itu digunakan untuk fungsi yang berbeda. Contohnya, bahasa Indonesia baku digunakan ketika kita membuat makalah atau kita membuat surat yang resmi. Sedangkan bahasa daerah itu digunakan dalam percakapan yang lebih santai atau percakapan dengan orang tua di rumah. Selanjutnya yaitu sosiolinguistik dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dipelajari dalam sosiolinguistik sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita.
di media sosial kita sering menggunakan bahasa gaul, singkatan, atau campur kode. Tetapi ketika kita membuat makalah atau berbicara dengan dosen, kita beralih menggunakan bahasa yang lebih baku. Kita juga tanpa sadar mengubah cara bicara kita ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita, teman sebaya, atau orang yang baru kita kenal. Nah, semua perubahan ini merupakan bagian dari fenomena sosiolinguistik. Itulah penjelasan singkat tentang sosiolinguistik dari saya. Melalui video ini kita bisa memahami bahwa bahasa tidak hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan identitas, budaya, dan posisi sosial seseorang dalam masyarakat. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang hubungan antara bahasa dan kehidupan sosial. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.